Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Audi Warlela dari Teknik Geofisika Unpati. NIM saya 2020971012. Di sini saya akan membahas mengenai gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan yang cepat pada lapisan batuan terluar bumi. Bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi? Gempa bumi terjadi ketika energi yang tersimpan dalam bumi biasanya dalam bentuk tegangan pada batuan secara tiba-tiba terlepas. Energi ini dirambatkan ke permukaan bumi oleh gelombang gempa bumi. Bisa juga dijelaskan bahwa jika terdapat dua buah gaya yang bekerja dengan arah berlawanan pada batuan kulit bumi, batuan tersebut akan terdeformasi karena batuan mempunyai sifat elastis. Bila gaya yang bekerja pada batuan dalam waktu yang lama dan terus-menerus, maka lama-kelamaan daya dukung pada batuan akan mencapai batas maksimum dan akan mulai terjadi pergeseran. Akibatnya, batuan akan mengalami patahan secara tiba-tiba sepasang bidang patahan. Ini merupakan contoh, setelah itu batuan akan kembali stabil namun sudah mengalami perubahan bentuk atau posisi. Pada saat batuan mengalami gerakan yang tiba-tiba akibat pergeseran batuan, energi stres yang tersimpan akan dilepaskan dalam bentuk getaran yang dikenal sebagai gempa bumi. Garis putus-putus pada gambar ini merupakan garis imajiner yang menunjukkan posisi batuan sebelum dan sesudah daya dukung batuan terlampaui. Garis merah horizontal pada gambar ini menjelaskan bahwa bidang sesar yang terjadi. Jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama berdasarkan waktu, gempa bumi utama. Gempa bumi utama yaitu gempa bumi yang terjadi pada goncangan awal akibat deformasi yang diakibatkan oleh adanya interaksi antar lempeng. Yang kedua, gempa bumi susulan. Gempa bumi susulan merupakan gempa bumi yang terjadi setelah datangnya gempa bumi utama. Susulan berarti yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, gempa bumi swarm. Gempa bumi ini terjadi di zona labil seperti batuan kapur dengan magnitudo kecil sekitar 2-3. Yang berikut berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas tektonik yang yaitu pergeseran kulit bumi, yang umumnya terjadi di daerah patahan kulit bumi. Gempa bumi jenis inilah yang menimbulkan kerusakan yang paling besar karena magnitudo yang ditimbulkannya bisa besar. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas dari gunung berapi, baik sebelum maupun saat meletusnya gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi karena adanya runtuhan yang terjadi baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Biasanya terjadi di daerah kapur atau pada daerah pertambangan. Yang keempat, gempa bumi buatan. Gempa bumi jenis ini adalah getaran pada bumi akibat aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, ataupun palu yang dipukulkan ke permukaan bumi dan biasanya untuk kegiatan eksplorasi. Apa itu parameter gempa bumi? Parameter gempa bumi adalah informasi yang berkaitan dengan kejadian gempa bumi, yaitu yang meliputi waktu kejadian. Waktu kejadian gempa bumi adalah waktu terlepasnya akumulasi, tegangan atau stres yang berbentuk penjalar gelombang gempa bumi dan dinyatakan dalam hari, tanggal, bulan, tahun, menit, dan detik dalam satuan UTC atau Universal Time Coordinate. Kemudian yang kedua, lokasi epicenter. Lokasi epicenter adalah titik permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari hipocenter atau fokus gempa bumi. Yang ketiga, kedalaman sumber gempa bumi atau intensitas gempa bumi. Intensitas gempa bumi merupakan ukuran gempa bumi yang pertama kali digunakan untuk menyatakan besar gempa bumi sebelum manusia dapat mengukur besarnya gempa bumi dengan alat.
Ukuran ini dapat diketahui dengan cara melakukan pengamatan langsung efek gempa bumi terhadap manusia, struktur bangunan, dan lingkungan pada suatu lokasi tersebut. Keempat, magnitudo. Magnitudo gempa bumi adalah parameter gempa bumi yang berhubungan dengan besarnya kekuatan gempa bumi di sumbernya. Jadi, pengukuran magnitudo yang dilakukan di tempat yang berbeda harus menghasilkan harga yang sama walaupun gempa bumi yang dirasakan di tempat-tempat tersebut tentu berbeda. Kemudian gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang mekanis yang muncul akibat adanya gempa bumi. Sedangkan gelombang secara umum adalah fenomena perambatan gangguan dalam medium sekitarnya. Gelombang seismik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Yang pertama, gelombang badan. Gelombang badan adalah gelombang yang merambat dalam badan medium yang berarti juga dapat merambat di permukaan medium, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang primer atau gelombang longitudinal. Gelombang primer adalah gelombang yang arah geraknya sejajar dengan arah perambatan gelombang. Gelombang ini dapat merambat di media padat maupun media cair. Semakin padat media yang dilewati, kecepatannya semakin besar. Gelombang primer menjalar paling cepat dengan kecepatan antara 1,5 km sampai dengan 8 km per sekon pada lapisan kerak bumi. Yang kedua, gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Gelombang ini tidak dapat merambat pada medium cair. Yang berikut gelombang permukaan. Gelombang permukaan dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang Rayleigh adalah getaran partikel batuan yang bergerak melingkar berbentuk elips terhadap arah perambatan gelombang. Yang kedua, gelombang Love. Gelombang Love adalah getaran partikel dengan yang dihasilkan dari interaksi antara SHWs dengan permukaan tanah lunak dan tidak memiliki komponen gerakan horizontal dari partikel. Terima kasih, sekian.